Kamu pergi ya. Saya hitung 1, 2. Ih, kamu belum pergi sih? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ini anak Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, gitu loh. Hancur dia. Gitu. Lelang dakwah. Lukisan mawar putih karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan mawar putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muksinin yang lebih dulu menghubungi kami. Oke, jadi konsep kenabian di dalam kekristenan memang berbeda ya dengan konsep kenabian di dalam Muslim ya. Karena begini, seorang nabi di dalam Kristen, dia menubuatkan tentang bahwa Yesus itu akan datang dalam waktu dekat. Siapa yang berani mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam waktu dekat? Kalau dibilang berapa lama lagi? Nggak sampai 100 tahun lagi, nggak sampai 50 tahun lagi. Bahkan saya ini generasi terakhir yang dimana artinya Yesus datang di awan-awan, kami terangkat, yang disebut dengan pengangkatan gitu loh ya. Nah, ini kan tidak ada nabi yang menjelaskan seperti ini. Nah, nabi itu juga di dalam kekristenan bukan cuma satu ya, bisa 10 orang, bisa 5 orang. Jadi kalau dikatakan saya nabi ke-26 ya nggak seperti itu ya. Itu cuma bahasanya Paul Zhang saja gitu kan. Artinya bahwa nabi itu perlu menyampaikan suara Tuhan kepada umatnya bahwa ada suatu peristiwa yang harus kita ketahui. Yaitu misalnya pada waktu Yesus akan datang kedua kali, apa tanda-tandanya gitu loh. Jadi nabi itu harus bisa juga menyampaikan suara Tuhan yang sedang dibutuhkan saat ini. Misalnya terjadi gempa bumi, apa maksud Tuhan? Kalau kita tanya pendeta, kita berjaga-jaga aja. Kalau kita tanya pendeta kan hanya jawabannya seperti itu. Tapi kalau nabi beda jawabnya. Tuhan membuat gempa karena Tuhan sedang marah sama satu kota misalnya. Misalnya kota Jakarta, Tuhan bikin goncangan kepada Jakarta. Tuhan lagi marah. Atas apa? Terjadi percabulan, terjadi perzinahan. Itulah tugas seorang nabi. Itu dibutuhkan sampai kapanpun gitu loh. Tapi kalau nabi menulis kitab memang sudah berhenti di kitab Wahyu. Tetapi dibutuhkan juga nabi untuk mengkonfirmasi bahwa nabi ini benar. Kan kalau tidak ada nabi yang mengkonfirmasi nabi ini benar, dari mana kita tahu bahwa Alkitab ini benar? Gitu loh. Ini kan hanya dikatakan ini benar. Lalu pendeta kan hanya mengajarkan apa isinya, bukan memastikan apa isinya. Nah, itulah gunanya seorang nabi. Misalnya seorang nabi berkata akan datang Tuhan Yesus dalam waktu dekat. Itu kan tidak, artinya kan
Rata-rata nabi itu menyampaikan kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat dan menyampaikan suara-suara Tuhan, apa yang sedang terjadi akhir hari ini, dan apa tujuan Tuhan melakukan suatu, misalnya membuat suatu bencana alam, membuat suatu kejadian-kejadian. Contoh misalnya, kalau Pak Ustadz Mokoginta berkata pemurtadan terbesar di seluruh dunia itu paling besar di Indonesia. Lalu itu sebenarnya nabi-nabi udah ngomong. World Prayer Assembly, konferensi doa dunia, mengatakan bahwa kebangunan rohani terbesar nanti ada di Indonesia. Itu nabi-nabi udah ngomong. Nah, Pak Mokoginta hanya mengatakan, kenapa ya pemurtadan terbesar yang ada di Indonesia? Karena nabi-nabi sudah. Nah, itu kan butuh seorang nabi. Itu kan namanya suara Tuhan langsung. Misalnya misalnya pesantren ini dalam tempo 1 bulan lagi akan terjadi pertobatan besar-besaran. Itu ucapan seorang nabi, bro. Itu bukan ucapan seorang pendeta. Pendeta hanya khotbahnya, yo bayar perpuluhan, jangan berbuat dosa. Itu kelas pendeta. Tapi kalau kelas nabi, dalam tahun 2023 Muslim akan sujud menyembah Yesus dalam tempo 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Itulah perkataan-perkataan seorang nabi. Dan itu masih kita butuhkan. Kalau nggak ada seorang nabi, nabi itu ibarat kata seorang mata. Kalau nggak ada mata, jatuhnya kita cuma baca Alkitab atau baca Al-Quran. Oh iya, kata Al-Quran begini. Tapi kan kalau ada seorang nabi, tugas nabi itu nggak harus menulis kitab suci. Dia harus mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan kitab suci ini benar. Bahkan di dalam kitab Wahyu juga dikatakan kan akan ada nabi 2 turun, nabi di akhir zaman yang akan bernubuat kepada bangsa yang akan tertinggal. Dalam waktu dekat ini akan terjadi pengangkatan dan kami sedang siap-siap. Apa itu pengangkatan? Tiba-tiba lagi duduk begini, baju saya tertinggal, badan saya udah naik ke sorga. Itulah pengangkatan, dan itu ada di dalam Alkitab. Nah, nabi-nabi ini harus terus bernubuat tentang hal itu. Jadi kalau dibilang nabi, sampai kapanpun sebenarnya nabi dibutuhkan. Tapi kalau nabi yang menulis Alkitab, itu sudah berhenti di kitab Wahyu. Nah, lalu apa perlu nggak nabi? Sangat perlu. Misalnya kejadian tsunami Aceh, ada nggak kita bertanya apa sih maksud Tuhan? Tapi kalau di dalam kekristenan ada tuh suara-suara kenabian. Apa maksudnya? Ada malaikat peniup trompet dan akhirnya malaikat itu membuat tsunami. Itu ada penglihatan-penglihatan seperti itu. Itulah dibutuhkan nabi. Bahkan bukan hanya dalam hal-hal seperti itu. Misalnya, Tuhan, apa yang terjadi, kok bangsa Indonesia ini kok banyak utang? Nanti seorang nabi bisa ngasih tahu. Oh, karena bangsa ini seperti ini. Jadi, tetapi kenabian ini pun juga sangat ditentang oleh gereja. Karena kenapa? Karena kalau ada seorang nabi kan tahta seorang pendeta atau tahta seorang paus itu otomatis bisa digoncang. Misalnya seorang pendeta atau seorang paus, dia membuat konspirasi di dalam gerejanya, dia bikin aturan sesuka hatinya, dia bikin undang-undang sesuai dengan ininya. Kalau nggak ada seorang nabi, maka jemaat yang akan tertindas. Misalnya kalau misalnya seorang pendeta atau paus membuat undang-undang, semua boleh semua boleh menjual hartanya, misalnya berikanlah kepada gereja. Loh, karena yang ngomong paus atau pendeta kan jemaat pasti ngikut dong. Nah, yang negor ini siapa? Jemaat nggak bisa negor pendeta, bukan kapasitasnya. Dibutuhkanlah seorang nabi. Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu. Kau pendeta pendusta dan Tuhan akan membunuh engkau. Dan itulah sifat-sifat nabi, menegur gereja, dan itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada nabi lagi, misalnya di tempat ini ada yang melakukan suatu percabulan, kita mana tahu. Misalnya si abang itu main dia ke hotel, tapi tiap hari berdakwah, tapi tiap hari ke hotel. Kalau seorang nabi, kalau jemaat biasa kan nggak tahu apa dosanya. Tapi kalau seorang nabi, kemarin saya ngeliat kamu di hotel ini kan, kamu jam bohong, jam 10 malam kemarin saya dapat penglihatan kamu di hotel bawa seorang perempuan. Bener, itu nabi. Itulah, dan nabi itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Bahkan nabi itu mata. Kalau nggak ada mata, berarti kita lagi jalan nih kayak orang buta. Gereja pun kalau tidak ada nabi, ya udah, yang berkuasa adalah paus dan pendeta. Ya, kira-kira seperti itu. Dalam bukunya Rick Joyner, buku Rick Joyner ini adalah buku yang sudah diakui
bestseller ya, bestseller internasional, dia bernubuat. Tuhan berkata kepada Rick Joyner bahwa pada hari-hari terakhir aku sedang membangkitkan nabi-nabiku. Jadi yang namanya nabi itu tidak cukup hanya satu orang. Karena kalau satu orang ya bisa bohong. Nabi itu pertama dia harus dinubuatkan juga. Misalnya saya melihat Luga akan berkhotbah di atas 3 juta orang. Yang ngomong misalnya si Eli. Bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong ya bisa saya ngarang. Itu baru satu orang. Baru harus ada lagi 3-4 orang yang bernubuat kepada saya. Oh, saya melihat Luga itu akan jadi seorang penginjil dan dia akan dipakai Tuhan. Itu nubuatan orang kepada saya. Nah nubuatan ini meneguhkan. Makanya ciri seorang nabi adalah pertama dia harus bernubuat. Dia bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Yang kedua, dia juga harus dinubuatkan supaya omongannya ya bukan dari dirinya sendiri gitu loh. Saya kan tidak pernah mengatakan bahwa saya ini nabi, enggak. Tapi seorang teman saya, Eli, pendoa syafaat, Bang Luga, saya waktu doa di menara saya ngeliat Bang Luga dalam penglihatan, Bang Dura berdiri di atas 3 juta orang dan semua menyembah Yesus di jamaat Tuhan. Kapan kamu lihat? Kemarin gue lagi doa. Kebetulan si Eli ini kemarin saya telepon dia. Lu kemana aja lo? Udah hampir 8 tahun saya nggak ketemu dia. Gara-gara lo gue jadi viral di YouTube. Saya bilang, itu bener bang gitu. Jadi, bukan cuma Eli, ada juga orang yang menubuatkan saya. Minimal lah kita bisa katakan 3 atau 5 orang. Nah itu setelah mereka bernubuat ya baru pun saya juga dapat mimpi bahwa memang saya dikaruniai Tuhan sebagai seorang nabi, penginjil, nabi dan rasul gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Saya bermimpi di mana Tuhan akan memakai saya untuk menyatakan Yesus sebagai King of Kings, sebagai Raja. Itu sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu saya sudah dapat mimpi itu. Waktu itu saya belum masuk di dalam dunia debat. Saya masih di jalanan, saya juga masih susah lah kan gitu kan, belum ada yang kenal saya. Tapi Tuhan berbicara kepada saya di dalam satu mimpi, aku akan memakai engkau untuk menyatakan aku sebagai Raja. Makanya saya selalu debat, selalu banyak ngomong raja kan, karena itu sebenarnya itu adalah talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Dan Tuhan ngomong seperti itu untuk apa? Supaya bangsa ini datang sujud menyembahku. Tuhan ngomong kayak gitu sama saya. Artinya saya akan dipakai Tuhan untuk menyatakan Yesus sebagai King of Kings di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Dan Tuhan bilang kapasitas saya itu bukan nasional, kapasitas saya itu internasional. Setelah saya berdebat dengan Ustadz Moko Ginta, saya lihat memang Indonesia ini kan muslim terbesar dunia. Jadi artinya kalau saya dipakai di sini itu dampaknya dunia gitu. Dan saya percaya bahwa itu salah satu memang apa yang Tuhan ngomong sama itu benar gitu loh. Sebenarnya kalau yang namanya nabi, saya kan diutus oleh Yesus. Yesus kan berkuasa atas seluruh dunia ya. Sebenarnya yang namanya itu adalah memang saya berasal dari karismatik ya, tetapi memang saya tidak diterima oleh sebagian Protestan. Saya katakan sebagian. Kenapa? Karena yang biasanya yang menolak saya itu adalah kelas-kelas guru-guru, kelas-kelas pendeta. Tapi jemaat-jemaat biasa enggak. Rata-rata yang banyak mensupport saya itu orang-orang Protestan, tapi mereka itu hanya memiliki ketulusan. Yang penting nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apapun yang disampaikan Luga kan nggak salah. Luga kan memberitakan Injil, menyatakan Yesus sebagai Raja. Kecuali saya memaki-maki Yesus. Kan mau dia nabi atau nggak nabi kan kita lihat buahnya. Apakah dia mempermuliakan nama Tuhan? Gitu. Kalau saya kan, saya selalu bilang, ya Yesus yang ditinggikan, Yesus sebagai King of King, itu aja.
Dan saya menyatakan itu. Kalau nabi artinya ya saya dapat penglihatan bahwa dalam waktu dekat sebenarnya artinya bukan saya aja yang dapat penglihatan, tim saya yang kalau kita berdoa pernah malaikat tinggi-tinggi besar, ada yang satu besar kata teman saya itu sepertinya itu kayaknya Gabriel, dia bilang begitu, karena dia ngelihat malaikat besar itu di belakangnya tuh banyak banget malaikat dan pemimpinnya ada satu malaikat itu seperti laki-laki tampan yang tapi badannya kayak binaraga gitu pakai jubah. Dan kata teman saya karena dia dapat penglihatan, ya tentu saya tanya yang paling gede itu siapa, kayaknya Gabriel deh bang gitu. Saya percaya itu Gabriel karena dia yang dikasih penglihatan, tentunya Roh Kudus juga akan menuntun dia bahwa yang dia lihat itu siapa gitu loh. Gabriel dengan Mikael sebenarnya mirip, tapi perawakan Mikael itu lebih garang karena Mikael itu bisa dikatakan malaikat kuasanya Tuhan, malaikat tukang pukulnya Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang memberontak para malaikat seperti Lucifer, itu yang pukul Mikael. Nah, kalau Gabriel itu lebih mengarah ke hanya penyampai pesan. Tapi kalau Mikael itu langsung dia main pukul gitu loh. Jadi perbedaan antara Mikael dan Gabriel kira-kira seperti itu. Yang disaksikan oleh teman-teman saya juga yang udah pernah ngelihat Mikael dan Gabriel. Seorang nabi perjanjian baru ya, seperti saya dan teman-teman, saya nggak katakan saya saja, karena juga yang seperti saya juga bukan cuma saya ya, itu tidak menulis kitab suci. Karena tidak ada juga hukumnya nabi harus menulis kitab suci. Banyak di dalam Alkitab yang tidak menulis kitab suci, seperti Elia tidak menulis kitab suci, seperti Henok atau seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Harun tidak menulis kitab suci. Hanya penulis kitab suci itu hanya tugas. Nabi itu bukan wajib menulis kitab suci gitu loh. Jadi kalau dia nulis kitab suci berarti Tuhan tambahin dia sebagai penulis. Sama seperti seorang penginjil. Penginjil nggak harus nulis buku, tapi ada penginjil yang talentanya nulis buku gitu loh. Jadi tidak ada hukum bahwa nabi wajib nulis kitab suci. Oh, mana kitab suci? Kitab suci itu kan ibarat kata Matius juga nulis kitab suci, tapi dia bukan nabi, hanya sebagai penulis. Matius, Lukas gitu loh. Jadi nabi itu tidak ada di dalam Alkitab semua nabi menulis kitab suci, enggak, hanya beberapa nabi aja yang nulis kitab suci. Elia tidak menulis kitab suci. Terus siapa lagi? Nabi Nathan, Yohanes Pembaptis juga kan tidak nulis kitab suci. Tapi dia nabi besar, tapi dia tidak nulis kitab suci. Orang lain yang menulis tentang dia, gitu loh. Jadi kalau menulis itu cuma tambahan talenta aja. Sama seperti seorang penginjil, dia bisa nulis buku, berarti talentanya nulis. Ada juga penginjil yang lain yang tidak bisa nulis, hanya khotbah aja, hanya ngomong gitu. Yang lebih banyak percaya kepada saya, yang juga mendanai saya, tentunya kan ada di grup saya dong. Saya punya grup WhatsApp, saya punya grup Facebook, saya juga punya orang-orang yang mensupport saya secara dana, dan yang terutama gereja saya bergereja di GBI kan, pendeta saya mensupport pelayanan saya dan tidak mengatakan saya nabi palsu. Pendeta Dr. Timotius Hardono, pendeta Tiberius, nggak pernah tuh saya kalau ketemu mereka, nabi palsu, nggak ada tuh. Yang mengatakan nabi palsu itu cuma Protestan, si Rudi Yohanes dan kawan-kawan. Jadi kalau dikatakan apakah saya punya masa, lah kalau saya nggak punya masa, nggak mungkin saya bisa dikenal orang, ya kan? Artinya kan waktu itu si Aristo bilang, Bang Luga, penonton Bang Luga di YouTube 50 juta bang. Kalau Rudi Yohanes belum sampai 5 juta. Lah kalau sampai penonton saya di YouTube 50 juta, tentu ada dong orang-orang di belakang saya. Kalau nggak ada orang di belakang saya, mana mungkin saya berani ngomong. Tentu ada dukungan dari mereka. Karena dukungan dari mereka itulah bisa dikatakan sahabat, pendukung, dan gereja saya di GBI, saya bekerja di karismatik, itulah murid-murid saya. Dan mereka percaya dengan saya. Bahkan mereka juga nyumbang saya. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan kan kalau kita di YouTube kan yang kita lihat kan
ya misalnya orang Protestan menyerang saya, itu kan yang menyerang kan orang Protestan, tapi kan di bawah ini kan jutaan orang yang kita nggak tahu siapa yang doain Pak Luga, siapa yang transfer Pak Luga, kan kita kan nggak tahu, iya kan? Mama saya, keluarga saya nggak pernah ngatain saya nabi palsu, ngasih duit sama saya. Jadi kalau sebenarnya mau diadu, apakah pendukung Luga Tambunan dibanding Rudy Yohanes atau misalnya apologet lain, bisa saya katakan sebenarnya pendukung saya lebih banyak. Buktinya apa? Penonton saya lebih banyak. Nggak mungkin penonton saya lebih banyak, pendukung saya sedikit, nggak mungkin. Cuma karena yang kelihatan itu misalnya di YouTube kesannya karena saya diserang gitu, enggak. Artinya justru orang yang menyerang-nyerang ini sebenarnya ya karena mereka cuma ingin membabi buta aja, bukan karena memang kalau mau dilihat kan saya bilang gereja terbesar di dunia saat ini sebenarnya udah karismatik sudah melebihi Protestan saat ini. Karena kegerakan karismatik lebih dahsyat. Contohnya Pendeta Gilbert, Pendeta Niko, Pendeta Pari Haji, mereka kok yang tiap hari tampil di YouTube kok. Bahkan Pendeta Joshua Tehu pun kan dari karismatik, gitu loh. Jadi artinya saya bisa katakan bahwa pendukung saya itu lebih banyak, gitu loh. Nggak mau saya dikatakan, oh Luga nggak ada pengikutnya. Siapa bilang saya nggak ada pengikutnya? Justru lebih banyak, gitu loh. Saya ini didukung oleh gereja karismatik ya. Bahkan ada tokoh-tokoh besar dari karismatik, baik itu dari kalangan konglomerat atau dari kalangan pendeta. Bahkan mereka mengatakan, oh memang Bang Luga itu nabi, gitu loh. Atau dalam artian atau bahasa yang lebih bisa diterima, hamba Tuhan, gitu ya. Artinya kan kalau nabi kan orang Protestan kan kaget, nabi. Sebenarnya nabi sama pendeta itu sama. Nabi kan manusia juga, pendeta manusia. Bedanya cuma apa? Jurusannya. Sama seperti misalnya kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut, Kasal, kepala staf angkatan udara. Ketiganya sama-sama jenderal, cuma jurusannya beda. Yang satu jurusan mendengar suara Tuhan dapat penglihatan, yang kedua jurusan menggembalakan, pendeta, yang ketiga jurusan angkatan udara atau misalnya jurusan penginjil. Jadi ini kan di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan: rasul, penginjil, gembala, guru, nabi. Jadi 5 jawatan ini sebenarnya satu level. Enggak, cuma kita ini sudah apa ya, sudah terbiasa, wow nabi. Kesannya nabi itu udah di atasnya pendeta, gitu loh. Sebenarnya rasul, nabi, penginjil, gembala itu sebenarnya selevel. Cuma di zamannya, kalau zaman pertama itu dibutuhkan nabi karena Tuhan lagi membangun, mencari umat. Makanya tugas nabi menonjol. Nah setelah Mesias datang, itu tidak dibutuhkan lagi nabi, dibutuhkan rasul karena mereka harus menyebarkan. Nah setelah mereka menyebarkan, dibutuhkan lagi seorang penginjil. Jadi dilihat zaman. Kalau di zaman perjanjian lama memang di situ nggak dibutuhkan penginjil karena Tuhan lagi nyari umat. Ya, Tuhan lagi membentuk pasukan, ibarat kata lagi berdiri perusahaan. Nggak mungkin dong Tuhan belum ada perusahaan tiba-tiba disuruh orang pergi. Jadi, nah pada waktu Tuhan ingin mendirikan suatu kerajaan atau perusahaan, disitulah diutus seorang nabi. Tapi pada saat perusahaannya ini udah ada, maka Tuhan nggak ngutus nabi lagi karena Tuhan udah ngomong, berarti Tuhan utus seorang rasul. Rasul inilah yang menyebarkan ajaran itu. Baru di situ setelah rasul ini menyebarkan ajaran, sudah misalnya dijadikan murid Yesus, maka di situ dibutuhkan guru untuk mengajar umat ini. Kan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang menjadikan semua bangsa siapa? Rasul, penginjil. Setelah menjadikan sebuah udah jadi orang Kristen, kan harus diajar. Mainlah guru. Jadi sebenarnya ini selevel. Jadi nggak ada istilahnya, oh kalau orang ngaku nabi, ih berani banget loh yang ngaku nabi ya. Yang ngaku nabi sama ngaku pendeta itu sebenarnya sama aja, gitu loh. Jadi, nah ini yang menurut saya paradigma kita ini harus diluruskan, gitu loh. Bahwa sebenarnya, lalu kalau misalnya saya ngomong saya pendeta, orang paling bilang, oh Pak Pendeta. Sebenarnya sama. Di zaman dulu juga Elia, saya ini nabi Tuhan, gitu loh. Cuma karena zaman akhir zaman, ya. Akhirnya
Tapi jangan kita kembali lagi ke zaman dulu yang dimana seorang nabi itu memang diagung-agungkan. Sekarang yang lebih nonjol apa? Pendeta. Karena semua udah, misalnya semua udah jadi orang Kristen, nggak butuh suara Tuhan langsung lagi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan seorang gembala, gitu loh. Tapi masih dibutuhkan nabi untuk menegur supaya pendeta itu tidak berbuat dosa. Makanya posisi zaman sekarang yang lebih nonjol tuh pendeta. Tetapi nabi tetap dibutuhkan untuk menegur pendeta ini, begitu. Jadi sebenarnya rasul, penginjil, nabi itu sebenarnya sama aja, selevel. Nggak ada, oh nabi lebih tinggi dari rasul, nabi lebih tinggi dari pendeta. Itu sama, cuma bidangnya beda-beda gitu. Kalau dibilang kedudukan saya di atas pendeta, tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya pendetanya jemaatnya 20.000, saya nabi jemaatnya cuma 100, ya lebih besar pendeta itu. Tergantung kapasitas nabi itu. Tapi kalau kapasitas saya 20.000, pendetanya jemaatnya cuma 10.000, ya besaran saya dong. Dari segi uang kan bisa dinilai. Misalnya saya nabi bawa BMW, pendeta bawa bawa Avanza. Dia mau ngaku pendeta pun, tapi kan nabinya kan naik BMW, ngeri-ngerian naik BMW lah. Itu tergantung kapasitasnya, bukan tergantung jabatannya. Nabi berapa pengaruhnya? 100 jemaat misalnya. Pendeta pengaruhnya berapa? Cuma 10 jemaat. Ya berarti yang lebih tinggi yang nabi yang 100 jemaat. Jadi cara ngelihatnya begitu. Bukan karena nabi dengan pendeta berarti tinggian nabi, enggak seperti itu. Tergantung kapasitasnya. Kalau dia juga pendeta jemaatnya 20 juta, sementara saya jemaat yang pengikut saya cuma 1 juta, ya tinggian pendeta itu. Makanya saya katakan nabi sama pendeta itu sama aja, tergantung kapasitas dia nabi apa, kelas dunia kah, kelas internasional, atau kelas nasional. Ada juga kelas RT, nabi yang cuma bernubuat misalnya, oh itu Pak RT-nya tuh kayaknya suka ke dukun itu, saya dapat penglihatan tuh. Ada juga, tapi hanya sebatas nabi kelas RT. Tapi ada yang nabi kelas nasional. Saya melihat Bapak Presiden itu akan jatuh di tahun sekian. Benar jatuh. Itulah nabi kelas nasional. Omongannya udah menyangkut bangsa-bangsa. Gitu loh. Makanya disebut ada juga nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil yang bernubuat hanya untuk beberapa orang, kira-kira. Kan di dalam Alkitab kan ada nabi besar. Nabi besar ya Musa, membawa satu bangsa. Tapi ada juga yang nabi-nabi kecil yang hanya bernubuat untuk satu keluarga, bernubuat hanya untuk satu gereja, begitu. Jadi ada nabi kecil, ada yang nabi besar juga. Jadi sebenarnya sama. Pendeta besar, ada pendeta kecil. Pendeta kecil jemaatnya 100, pendeta besar jemaatnya 10.000. Gitu. Nah, jadi dilihat dari situ. Saya kan mukjizat saya, satu, saya mendapat mimpi. Mimpi itu sebenarnya, mimpi dan penglihatan itu sebenarnya termasuk mukjizat. Misalnya saya berdoa dengan rali, tiba-tiba rali. Memang kalau untuk penglihatan saya enggak. Saya lebih mimpi dan kuasa. Saya berdoa dengan rali, malaikat datang, Tuhan Yesus datang. Kan saya sedang berdoa dengan dia. Artinya ada pesan Tuhan, walaupun itu disampaikan kepada rali atau kepada teman saya yang lain, berhubungan dengan saya juga. Misalnya Bang Luga, saya ngelihat malaikat dan Tuhan bilang Bang Luga harus memberitakan Injil. Nah, di situ juga sebenarnya mukjizat dikatakan. Mukjizat dan penglihatan itu penglihatan dan mimpi itu sebenarnya mukjizat, termasuk mukjizat. Lalu kalau mukjizat juga bukan cuma itu aja. Saya mengusir setan atas nama Yesus. Saya pernah fight dengan si Abi, pemilik 28 jin. Dia mengeluarkan ilmunya dengan baca-bacaan. Dia juga dari Muslim. Dan dia melihat badan saya keluar api, dan dia malam itu dia terima Yesus. Nah, lalu teman-teman yang lain ingin mencoba saya bilang silahkan gitu loh. Saya tidak pernah berbohong. Kemarin Ustadz Nandar, Ustadz siapa lagi, Reski, dari video dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang saya rasakan apa? Memang benar, kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, badan saya seperti ada lemas. Tapi di situ Tuhan suruh saya berbahasa roh supaya roh saya bangkit, lalu saya menghantamnya dengan dalam nama Yesus. Dan menurut saya kan seorang kalah atau menang itu kan sebenarnya kelihatan dari ekspresinya.
seorang yang mengatakan di dalam nama Yesus keluar, dari ekspresinya juga sudah terlihat bahwa memang itu suatu mujizat. Mujizat itu kan suatu kuasa, baik dalam perkataan kita, baik dalam ekspresi kita. Itu juga suatu mujizat, daripada orang yang hanya diam-diam saja membacakan suatu ayat. Menurut saya hatinya itu belum ada kuasa gitu. Jadi mujizat itu harus ada kuasa, baik dalam perkataan, baik dalam keberanian, baik dalam ekspresinya dia gitu. Tuhan pernah berkata gini sama saya, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Akan tetapi anakku, orang tidak menerima engkau. Tetapi akulah penghiburmu. Tetapi aku meminta hatimu, dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu Tuhan Yesus pernah ngomong sama saya 2008. Waktu itu saya belum pernah debat dengan Moko Ginta. 2012 saya debat dengan Moko Ginta, langsung video saya viral. Oh, berarti apa yang pernah Tuhan ngomong sama saya, menurut saya itu terjadi gitu loh. Jadi artinya aku menaruh firmanku kepada mulutmu. Perkataan ini hanya pernah dikatakan kepada Yeremia, ya. Yeremia 1 Tuhan mengatakan itu ucapan Yesus yang pernah Tuhan katakan sama saya itu hampir bukan sama ya, sama banget dengan apa yang pernah Tuhan katakan di Yeremia. Dikatakan seperti ini, sebelum aku bentar. Ini dia. Yeremia 1 ayat 9. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, waktu Tuhan ngomong sama saya, perkataannya mirip. Aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ngomong kayak gitu sama saya, lalu saya baca, kok perkataannya mirip banget ya waktu Tuhan ngomong ke Yeremia. Dan aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Jadi begini, ada nabi, dia sudah jadi nabi dari perut mamanya. Ada nabi, dia jadi nabi belum dari perut mamanya. Yang seorang jadi nabi dan nazir dari perut mamanya itu cuma 3 dalam Alkitab, yaitu Simson. Dia dari perut mamanya dia udah nazir. Jadi dia udah jadi pendeta dari di dalam perut ibunya pun dia, Tuhan udah bilang engkau hambaku, padahal dia masih di perut mamanya. Yohanes Pembaptis, maka melunjak kegiranganlah Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus di dalam rahim di dalam rahim Elisabet. Lalu Yeremia, Simpson, Yeremia, Yohanes Pembaptis itu adalah orang-orang yang dipersiapkan dari kandungan. Tapi kalau yang tidak dipersiapkan dari kandungan seperti Paulus, Musa dan nabi-nabi itu tidak dipersiapkan dari kandungan. Jadi ada beberapa hamba Tuhan, beberapa nabi yang memang dia dipersiapkan dari kandungan, dan Tuhan bilang saya itu dipersiapkan dari kandungan. Jadi pernah mama saya bercerita waktu dia hamil, waktu saya lagi di perutnya dia, tiba-tiba di dalam satu gereja Manado, tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke mama saya begini, bukan mimpi, live, langsung begini, mama saya tiba-tiba terjatuh. Lalu sekitar 3 tahun yang lalu mama saya cerita ke saya, iya aku pernah dulu waktu di gereja, waktu aku hamil kamu, tiba-tiba datang Tuhan Yesus begini tangannya, tiba-tiba mama jatuh, lalu mama kayak gini, lalalala kayak gitu. Oh, itu bahasa roh, mas saya bilang. Apa itu bahasa roh? Mama saya kan nggak tahu, orang namanya juga udah tua gitu, ya cuma gini aja lalalala kayak gitu. Itu bahasa roh, padahal mama saya itu orang Protestan gitu. Jadi artinya bahwa memang saya dari perut kandungan pun saya sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan gitu kira-kira. Saya memang bermimpi dengan Tuhan Yesus waktu itu, seperti ada suara yang menggelegar, raja segala raja datang, tiba-tiba Yesus di depan saya. Dia tiupkan nafas ke mulut saya. Waktu dia tiupkan nafas ke mulut saya itu kayak gini loh, kayak seperti singa gitu kan. Nah, waktu dia tiupkan nafas ke mulut saya, tiba-tiba saya melihat ada beruang besar, dan beruang itu saya pukul jatuh gitu loh. Jadi pada waktu Yesus meniupkan nafas ke mulut saya itu kayak apa ya, kalau bisa saya katakan kayak Hulk kan tahu sendiri gitu kan. Nah, bersamaan di depan saya ada beruang.
itu saya hantam langsung beruangnya jatuh, langsung kelempar gitu loh. Jadi di situ saya tahu di dalam Alkitab dikatakan nafas Tuhan itu seperti sungai yang menghanguskan. Jadi pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan membunuh orang fasik dengan nafasnya. Dikatakan di dalam Yesaya, nafas Tuhan itu akan membunuh orang fasik. Kenapa harus dengan nafas? Di dalam Wahyu 19 ayat 16 juga dikatakan bahwa Yesus akan datang keluar sebilah pedang tajam dari mulutnya yang akan memukul segala bangsa. Kenapa harus dari mulutnya? Gitu. Karena di dalam mulut inilah kuasa perkataan itu. Nah, itu yang pernah Tuhan. Lalu pernah juga saya bermimpi lagi, tim fakta Forum Komunikasi Kegiatan Anti Pemurtatan datang kepada saya bawa bunga. Ini Pak Luga bunganya. Tiba-tiba saya giniin, langsung bunganya mati. Saya kok mimpi saya ngeri. Ntar gue diketawain lagi orang tim fakta gitu. Jadi saya percaya bahwa roh Tuhan melalui nafas Yesus itu Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa memperkatakan firman-Nya, mengajarkan firman-Nya gitu. Tim fakta dulu Ustadz Abu Didat, Ustadz Moko Ginta yang suka bikin tanya jawab di majalah Sabili dulu. Memang dalam tempo 3 tahun ke depan ya, memang kira-kira di tahun itu lah ya, 2003, 2004, tetapi nggak akan lama sampai 2050 gitu. Tapi dalam waktu dekat ini, karena kemungkinan besar ini cuma praduga ya, Yesus itu datang sekitar, saya nggak berani ngomong tanggalnya karena memang nggak ada di dalam Alkitab. Itu ada orang yang saya baca dan saya juga jaga-jaga itu 2026, 2027. Makanya, tapi saya nggak berani katakan itu, tapi itu memang nubuatan. Tetapi yang saya mau pastikan itu udah dekat. Nah, makanya kita ini sebenarnya untuk Muslim ini artinya sudah tidak perlu banyak untuk berdebat luar habis-habisan. Mungkin waktu untuk berdebat itu sudah lewat. Sekarang cuma kita nunggu apakah kalian mau percaya sama Tuhan Yesus. Karena begini, mau tidak mau di dalam waktu dekat ini, bahkan saya ini generasi terakhir, artinya nggak nunggu saya Luga mati dulu baru Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Di Matius 24 dikatakan, maka anak manusia nanti akan ditandain oleh jatuhnya satu planet yang akan menghancurkan bumi. Disitulah orang Kristen terangkat. Lalu yang tertinggal ini, misalnya apabila kalian tidak percaya Yesus, maka kalian akan masuk di dalam pemerintahan New World Order, Antikristus. Jadi memang Yesus itu yang memang gini, setiap orang didatangin Yesus ini sebenarnya misterius ya. Ada kadang-kadang orang didatangin Yesus, dia depan-depanan sama Yesus, tetapi Tuhan gak izinkan melihat wajahnya secara jelas. Ada orang yang didatangin Yesus, tetapi Tuhan izinkan benar-benar wajahnya itu seperti apa. Yang saya lihat beberapa orang yang udah pernah ketemu Yesus, saya boleh mengutip satu perkataan Mary Catherine Baxter. Dia bilang, perkataan Yesus dalam wujud manusia itu sangat berbeda waktu dia berubah di dalam kemuliaannya, di dalam wujud ketuhanan. Yang pasti luar biasa, jauh lebih ganteng daripada yang bintang-bintang film yang di Hollywood gitu loh. Jadi artinya gini, kan di Pulau Patmos kan dikatakan kan matanya bagaikan nyala api, suaranya bagaikan desau erba, wajahnya seperti kilat. Lalu kadang-kadang juga Yesus berubah dengan wajah manusia seperti normal begini, tapi dalam tetap posisi yang sangat ganteng luar biasa. Tapi pada waktu dia berwujud dalam ketuhanan, Mary Catherine Baxter bilang, apapun yang kamu pikirkan seorang laki-laki sempurna, dialah Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia orang ganteng semua di muka bumi ini sebenarnya ya pusatnya dari dia. Jadi kalau dikatakan seperti apakah Yesus, siapa yang paling ganteng, ya itulah dia, Yesus Kristus. Karena laki-laki ganteng ini semua yang menciptakan Tuhan gitu loh. Jadi kalau dikatakan di mana foto di Google itu, ya memang ada yang kira-kira mirip menyerupai di situ.
Tapi itu pun sebenarnya masih misterius sekali ya, karena dikatakan di dalam kitab Keluaran, seorang pun tidak tahan memandang wajahku. Jadi sebenarnya Tuhan itu memang membuat wajahnya itu selalu selalu menjadi misterius, karena memang itu wajahnya Tuhan. Kalau menurut saya dia cuma manusia biasa ya, nggak akan sulit kita menemukan sebenarnya seperti apa wajah Tuhan. Lalu kalau dikatakan wajah mana nih yang benar nih? Ada yang versi Afrika, versi Cina, versi ini. Setiap bangsa mencintai Yesus, mereka punya ekspresi sendiri. Namanya kan pelukis ya. Namanya pelukis ya, dengan kemampuan imajinasinya dia ya, karena dia lihatnya mungkin dia orang negro, ya udahlah kita bikin mirip-mirip negro Tuhan Yesus kita gitu. Ada orang Eropa, ya kira-kira beginilah. Kalau wajah-wajah Eropa kan kita tahu mancung, putih, apalagi ditambah rambut gondrong, ya kira-kira seperti itu, jenggotan. Ya itu hanya perkiraan mereka gitu. Tapi yang persis tahu memang itu menjadi rahasianya Tuhan, karena dikatakan tidak seorang pun yang sanggup memandang wajahku bertahan hidup. Jadi yang diperlihatkan itu memang hanya beberapa nabi-nabi saja, dan itu memang menjadi suatu rahasia. Karena menurut saya wajah itu sudah terlalu mahal untuk dilihat. Mungkin kalau tubuh boleh dilihat, tapi kalau sudah wajah itu begitu mahal. Makanya Tuhan pun membuat wajahnya misterius gitu loh. Karena menurut saya karena dia Tuhan, makanya kalau dia bukan Tuhan nggak perlu dia bikin wajahnya harus ditanyakan. Ya udah itu fotonya itu kan gitu. Jadi karena dia memang Tuhan ya, semua orang menurut saya ingin mengetahui tentang wajahnya. Dan kan banyak juga kesaksian seperti Nania Idol. Saya ngeliat kok cowok ganteng banget ya, brewokan, gondrong, tapi dia itu kan penglihatannya dia. Berarti kalau dia bilang dia ganteng banget, berarti dia ngelihat langsung tuh. Nah lebih baik kalau untuk menanyakan wajahnya Yesus, lebih cocok sama dia, Nania Idol, yang dia sampai berani bilang, ini kok cowok ganteng banget. Berarti udah bener, dia ngeliat langsung. Nah kalau saya cuma diperlihatkan Yesus pada waktu dia meniupkan napasnya, tapi saya dibikin samar untuk melihat wajahnya. Jadi saya nggak bisa seperti ngelihat wajah orang face to face begitu, hanya disamarkan kira-kira gitu. Jadi ada orang yang memang dikasih karunia Tuhan bisa persis ngelihat wajahnya langsung, tapi dia tidak bisa melukis karena Tuhan nggak izinkan gitu loh. Jadi tetap Tuhan membuat wajahnya misterius gitu. Sebenarnya masih ada gambar yang satu lagi sih, tapi sebenarnya lebih mendekati yang ini kali ya. Seperti aku seperti ini. Dia memang gimana ya? Rabas. Jadi gini. Apa ya? Dia Tuhan ya. Oke lah, terlepas kalian belum percaya Yesus lah dulu ya. Gimana sih seorang Tuhan waktu dia menyatakan dirinya, kan rata-rata kan dia memang tingginya 2 meter ya, tinggi besar memang Yesus itu ya. Jadi pada waktu orang melihat dia tinggi besar, itu memang itulah pemandangan yang terindah di alam semesta, sosok kegantengan dari Tuhan. Itu sebenarnya makanya saya sering berdebat dengan Muslim, Tuhan lo ganteng gak sih? Sebenarnya kegantengan itu sudah tidak ada lagi di atasnya. Wajah tampan itu tidak ada lagi di atasnya. Jadi pada waktu saya melihat Yesus dengan tinggi besar, bahkan kemarin saya baca satu penglihatan, ada seorang pendeta, dia baru malaikat Mikael menampakkan diri kepada dia. Dia sampai bilang gini, sampai dia nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa nafas karena terlalu mengagumkan ketampanannya. Bayangin, matanya aja seperti nyala api, seperti berlian matanya, rambutnya seperti emas. Kalau kita kan wajahnya seperti biasa, rambut hitam. Ini apalagi dia. Makanya kalau saya bilang ya, apalagi dia pakai jubah putih, dia berjalan di dalam kemuliaan. Kalau teman saya Rali bilang, gue udah ngeliat matanya lu gak, itu matanya seperti lautan teduh. Lautan teduh gimana sih, lu bisa ngebayang gak sih? Gue bilang matanya bagaikan nyala api. Matanya yang bagaikan nyala api aja sudah menunjukkan gimana sih. Sama seperti seorang singa ya. Singa itu kalau dia menatap, dia ada rasa gentar nggak?
Misalnya ada serigala, ada hyena, ada kerbau, ada bahkan buaya sekalipun mata singa akan tetap seperti singa. Nah, kira-kira tatapan mata Tuhan itu seperti itu. Artinya dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia bukan Tuhan, dia mungkin agak-agak nunduk sedikit karena dia bukan Tuhan. Tapi kalau dia Tuhan, lu bilang dia bukan Tuhan pun tatapan matanya akan menunjukkan kalau dia Tuhan gitu. Makanya Tuhan bilang sama saya, aku memakai engkau untuk menjelaskan aku, yaitu mataku bagaikan nyalapi, suaraku bagaikan dosa erbah. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Aku dipakai Tuhan untuk menjelaskan mata Tuhan dan suara Tuhan. Dan suara Yesus itu bagaikan dosa erbah. Waktu Yesus ketemu Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, dikatakan aku mendengar suaranya bagaikan desau air bah. Seperti apa tuh desau air bah? Anda bisa bayangkan kira-kira di zaman Nuh itu goncangan air itu, kira-kira seperti itu Tuhan. Dan itulah memang suara Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu mengaum seperti singa di Sion. Yang mengaum seperti singa apa sih? Itu lambangnya Tuhan. Pada waktu monyet, serigala, dikatakan dalam YouTube yang saya nonton, suara singa itu sangat jauh ya, 200 km masih kedengaran itu dia punya auman. Seperti itulah suara Tuhan. Demikian juga tatapan mata singa. Makanya dia dikatakan singa dari Yehuda. Tatapan matanya menunjukkan dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia mungkin agak minder sedikit. Tapi karena dia adalah Tuhan, apapun yang ada di depan dia menghanguskan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tiba-tiba tadi saya ngebayangin dia gitu, aduh, pakai jubah putih ya, gimana ya. Jadi waktu saya dengan Rali lagi doa, dia kan pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Saya sebenarnya udah jatuh gitu, Ral. Aduh, ciri-ciri kalau Tuhan datang ya. Bedanya ini nih, saya kasih tahu bedanya. Kalau Lucifer berdiri di depan kamu, kamu masih bisa berdiri. Artinya walaupun kamu takut, tapi kamu masih tahan berdiri. Tapi kalau Tuhan berdiri di depan kamu, kamu tuh pasti jatuh, gitu. Itu yang terjadi di dalam Tawarik mengatakan pada waktu awan kemuliaan Tuhan itu turun, kamu tidak akan tahan berdiri dan imam-imam itu jatuh. Kemarin saya berdoa, lagi ngobrol dengan seorang pendoa syafaat, tiba-tiba pendoanya ngomong gini sama saya, stop dulu apa? Gue ngeliat Tuhan Yesus di dalam awan. Gue juga udah ngerasain, gue bilang kalau Roh Kudus, kalau Yesus datang itu badan kita lemes kayak mau nangis gitu. Itu bobot kemuliaannya gitu loh. Tapi kalau Lucifer berdiri, kamu masih bisa berdiri. Tapi kalau dia udah berdiri di depan kamu tuh nggak akan bisa tahan berdiri. Makanya dikatakan di dalam Tawarik, pada waktu awan kemuliaan Tuhan itu turun, imam-imam tidak tahan berdiri. Makanya banyak dalam KKR itu didoain jatuh ya karena itu. Dia langsung rebah gitu. Nah kan begini, kalau bahasa roh itu kan artinya bahasa yang diucapkan kepada Tuhan, tetapi maknanya bisa kita ketahui pada waktu ada kata-kata yang diucapkan. Misalnya begini, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kan selaras kan? Nggak ada gue mau nyolong, nggak ada. Tapi bahasa roh itu selalu diucapkan bersamaan dengan pujian kepada Tuhan. Apa gunanya berbahasa roh? Ada suatu kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan, saking kita cintanya sama Tuhan, saking kita sayangnya. Tuhan, engkau dahsyat Tuhan, gitu loh. Saya sering begitu. Kalau Roh Kudus turun misalnya, saking gimana sih? Saking sukacitanya, saking full powernya. Makanya saya katakan ini ya, kalau kita ngusir setan, kalau nggak bahasa roh begini, dalam nama Yesus. Tapi kalau bahasa roh, hancur. Jadi kayak guntur, kayak kilat menghancurkan gitu loh. Jadi orang yang berbahasa roh itu dikatakan dalam Alkitab, dia membangun rohnya, membangun kekuatannya. Makanya kalau saya lagi fight dengan teman-teman yang lain yang punya kuasa yang berbeda dengan Yesus, saya kan selalu berbahasa roh. Tujuannya apa? Supaya saya lebih mukulnya lebih enak gitu loh. Ibarat kata tuh bahasa roh tuh kira-kira kayak begini loh. Gitu. Jadi bahasa roh itu membangun roh kita, membangun kekuatan kita supaya kita bisa memukul iblis. Kan kalau kita ngusir setan kan kelihatan dari ekspresi kita. Nggak mungkin kita ngusir setan
kamu pergi ya, saya hitung 1, 2. Ih, kamu belum pergi sih? Nggak begitu ngusir setan. Kira apa? Keluar. Nah, jadi ada power, ada kuasa. Ya, iblis juga kabur lah digituin. Dia udah nakut-nakutin kita gitu kan. Kemarin saya lucu banget, saya nonton TikTok. Lagi sarungan, lagi pulang dari masjid, ada ngeprank ini gimana sih, kayak kuntilanak gitu loh. Tiba-tiba ditangkap nih anak kecil, wah, nangis gitu loh. Artinya setan itu sangat menakutkan manusia gitu loh. Misalnya gini, matiin lampu, tiba-tiba dia berdiri di situ, megang kepalanya sendiri. Paling abang ini astagfirullah. Karena rata-rata ngomong kayak gitu kan, astagfirullahaladzim kan. Nah kalau kita enggak seperti itu, pada waktu dia nampakin diri, kita bahasa roh, ya Allah, keluar. Nah gitu. Jadi bukan kalau astagfirullah kan takut sebenarnya. Oh my god, gitu. Kalau kita enggak nongolin. Saya kan pernah tinggal di rumah di Bojong. Saya dibentak lagi tidur. Ngeri nggak loh? Lagi tidur, gituin. Wah, gue bilang sadis. Ambil gitar, bahasa roh, keluar dalam nama Yesus. Aman langsung. Jadi dari ekspresi kita itu memang usir setan. Usir setan itu, boleh nggak kamu pergi? Tolong dong. Masa lo ngusir setan kayak begitu? Apalagi setan itu udah nunjukin giginya gimana. Lo bisa kencing di celana lo. Karena saya juga pernah ngalamin ketakutan sama setan. Saya pernah ngontrak di dekat kuburan, saya mau lompat dari lantai 2 ke lantai 1 saking takutnya. Jadi memang setan tuh ada. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan Yesus bilang, usirlah setan dalam namaku. Saya praktekin yang namanya ngusir setan itu seperti apa. Pertama bahasa roh dulu. Kenapa? Kalau kita nggak bahasa roh, itu ketakutan itu ngeri. Ya jatuhnya yang seperti tadi. Teman-teman saya juga muslim kan banyak yang namanya, bukan teman debat ya, astagfirullah gitu kan. Artinya kan dia kan rohnya nggak kuat, saking dia memanggil nama, tapi kan ekspresinya beda. Nah kalau kita pada waktu dia penampakan di kamar saya, teman saya bilang, Luga, dekat kamar lo itu ada Pangeran Bekasi katanya. Lu kok lu bisa tahu Pangeran Bekasi? Itu bajunya kayak orang Bekasi, berdiri di situ. Nah kalau saya tidak bahasa roh, ya saya udah ngacir. Tapi saya pada waktu dia ada di situ, dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa setan usir keluar dalam nama Yesus. Udah tidur. Kalau dia mau datang lagi, ya udah bahasa roh, ya kita tes aja. Bahasa roh itu ngeri. Bahasa roh itu yang membuat suara kamu seperti guntur gitu loh. Makanya panggil ustadz di sini ya, bukannya saya meremehkan ustadz. Kita sama-sama ngusir setan yuk. Gimana cara ngusir setan? Lu bentak setannya. Jangan lu cuma kamu pergi ya, kamu pergi. Nggak usah begitu. Kita ngusir setan tuh sama seperti preman ngegetok orang nakal gitu. Kurang ngajar gitu. Jadi ada power, ada kuasa. Nah itulah kuasa yang dari Tuhan itu. Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kira-kira seperti itu.